Pertama, active recall. Gak cuman baca buku, tapi lu coba mengingat lagi informasinya tanpa melihat buku dan sebagainya. Contoh, abis lu baca materi, coba langsung tanya ke diri lu sendiri. Tadi isinya apa aja sih? By the way, teknik ini bukan evil, tapi ini salah satu teknik yang paling banyak didukung riset. Studi dari Karpik dan Rodriguez tahun 2008, mahasiswa yang ditanya ulang soal materi itu nilai ujiannya jauh lebih tinggi dibanding yang cuman baca terus. Alasannya, karena otak kita itu bukan dirancang untuk menyimpan pasif, tapi untuk melawan yang namanya lupa. Dan proses mengingat itulah yang memperkuat memori. Kuncinya satu, jangan pasif, sama tarik terus informasinya. Kedua, spaced repetition. Belajar jarang-jarang tapi berkala itu lebih kuat daripada belajar maraton. Contoh, lu belajar nih materi hari ini, terus lu ulang 1 hari lagi kemudian, terus 3 hari kemudian, terus naikkan jaraknya misal seminggu kemudian. Kayak gitulah, jadi lu ulang-ulang terus. Nah, fenomena kayak ini ditemukan oleh Herman Ebbinghaus tahun 1885. Dia nunjukin kalau memori itu gampang hilang, kecuali di refresh secara berkala. Yang tadi gue bilang, diulang-ulang terus. Visualnya kayak kurva nih. Setiap kali kita ulang, kurva lupa itu semakin menjadi landai. Gak cuman itu, aplikasi yang ada di device kita lah, mau di HP, laptop, iPad, dan lain-lain. Nah, itu juga udah menggunakan prinsip ini. Kayak contoh, ada Anki, Super Memo, dan Notion Flashcard. Itu semua pakai prinsip ini. Kalau lu belajar malam ini, terus lu nggak sentuh lagi, itu sayang banget bro. Ingat aja, yang sering diulang itu yang menetap kepala. Ketiga, Pomodoro Teknik. Langsung aja, 1 Pomodoro itu sama dengan 20 menit untuk belajar. Terus dilanjutin 5 menit untuk istirahat. Nah, terus lu lakuin sebanyak 4 kali Pomodoro. Lalu baru deh lu bisa istirahat panjang. Kenapa ini penting? Itu karena otak kita punya kapasitas fokus yang terbatas. Francesco Cirillo nemuin ini itu di akhir 1980-an, yang dimana dia lagi pakai timer dapur yang bentuknya tomat. Makanya kenapa dinamain Pomodoro, itu karena Pomodoro itu bahasa Italia, dan kalau diterjemahin itu menjadi tomat. Iya, timernya bentuknya tomat tuh. Tomat. Nah jadi, Pomodoro. ketika lu belajar nonstop, itu sama aja lu lagi buat otak lu itu capek. Tapi kalau lu beri jeda nih, lu kasih waktu buat riset, itu jauh lebih efektif. Jadi Pomodoro itu bikin lu kerja dengan ritme, bukan asal banyak. Jadi produktivitas naik, burnout turun. Keempat, interleaving practice. Praktis ini itu memerintah lu untuk jangan belajar satu jenis soal terus-terusan, tapi lu juga harus yang namanya campur. Jadi lu campur ini. Misalnya, lu lagi belajar matematika, jangan 1 jam penuh cuman belajar aljabar, tapi lu juga harus nyampur sama yang namanya ada misal geometri, statistik, atau enggak logika. Nah, ini itu dilandasi studi dari Taylor dan Rauer. Bacanya sih Rauer. Dah sebut aja Rauer ya. Yaudah. Taylor dan Rauer pada tahun 2010 itu melakukan studi. Mereka menemukan siswa yang belajarnya dicampur itu hasilnya lebih tahan lama dibanding yang fokus satu jenis. Karena saat kita campur topik, otak itu bisa dibilang dipaksa untuk berpindah dan berpikir lebih dalam. Jadi latihan atau praktis ini itu bertujuan untuk membuat otak kita bisa beradaptasi, bukan cuman sekedar menghafal urutan doang. Kelima, Feynman Technique. Coba bayangin, lu belajar topik ribet kayak teori relativitas, tapi lu disuruh jelasin ke anak kecil. Boom, bisa nggak lu?
Nah jadi intinya nih, jadi lu seolah-olah menjadi guru untuk yang ngajarin anak kecil dengan bahasa sesederhana mungkin. Tapi kalau lu nggak bisa, berarti lu belum ngerti. Itu prinsip dari Feynman Technique. Teknik belajar dari Richard Feynman, ilmuwan jenius peraih Nobel. Jadi caranya gini, simpelnya gini ya. Pertama, tulis topiknya. Misal, kenapa langit biru? Kedua, lu jelasin dengan bahasa anak kecil. Sesimpel mungkin, jangan pakai istilah ribet. Ketiga, kalau lu mentok, balik ke sumber belajar, terus lu pelajari pulang. Keempat, ulangin penjelasan lu sampai ngerti beneran. Wah gila, ini teknik powerful banget. Kenapa? Karena otak lu itu dipaksa buat mikir, bukan cuma ngehafal. Dan semakin lu sering ngomong ulang, makin dalam ngerti lu. Gue sendiri sering pakai teknik ini. Gue belajar, gue seolah-olah jadi guru ngajarin anak kecil dengan bahasa yang sederhana mungkin. Dan itu efektif banget tuh. Efeknya ya gue sendiri malah jadi makin ngerti sama pelajaran yang gue pelajari itu. Keenam, dual coding. Teknik ini memaksa lu untuk menggabungkan teks dan visual saat belajar. Contohnya, lu buat nih mind map dari bacaan. Ya lu sering kan di sekolah atau dimanapun di tempat kerjaan bikin mind map. Bisa dari aplikasi kayak Canva dan lain. Atau mungkin lu bisa manual, lu gambar sendiri, lu desain sendiri dan lain-lain. Atau juga kalau nggak bikin mind map, lu bisa ubah paragraf jadi sketsa atau nggak table, atau juga bisa diagram. Anand Pavia, psikolog kognitif, pernah bilang otak kita itu punya dua jalur, antara verbal dan visual. Kalau dua-duanya aktif, memori jadi 2 kali lebih kuat. Jadi daripada cuma ngetik catatan panjang doang, coba deh tambahin gambar, icon, panah, simbol, dan banyak lainnya. Semakin banyak cara informasi itu masuk, semakin mudah ditarik lagi nanti. Oke, keenam teknik itu gak cuman untuk para pelajar doang. Gak cuman untuk belajar ya, walaupun emang ini teknik belajar ya. Tapi teknik-teknik tersebut itu juga bisa diaplikasikan, bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk segala macamnya selain untuk belajar. Karena ya yang bikin hidup kita stuck dan gak berkembang tuh bukan karena kita bodoh, tapi karena kita gak punya sistem belajar, sistem manajemen waktu. Dan by the way, kalau lu gak ngerti apa itu sistem udah gue jelasin lengkap di video yang ini nih, lu bisa cek langsung aja. Dan karena gue punya sistem yang jelek, gue punya bad system, itu yang isinya kebiasaan-kebiasaan dan habit gue yang jelek lah, itu ngebentuk hidup gue yang stuck ini, yang bermasalah ini. Gak tahu harus mulai dari mana, gak tahu mau ngapain hari ini, gak sadar duit bocor kemana, alias financial gue berantakan. Dan akhirnya gue ngerasa capek tapi diem di tempat. Dan mungkin lu pernah atau lagi ngerasain kayak gila. Dan gue sendiri, gue pernah ngerasa kayak gitu juga. Makanya gue udah sediain tools yang gue sendiri pakai setiap hari, yaitu habit tracker dan budget tracker, biar hidup lu gak berantakan dan bisa pelan-pelan tertata. Selain itu, gue juga nulis sendiri ebook gratis, bantu lu ngatasin distraksi, bantu lu buat nemuin arah, bantu lu untuk bisa mencari passion. Dan kalau lu butuh teman seperjalanan, gue juga bikin komunitas yang namanya Next Grow Circle. Di sini tempatnya orang-orang yang gak mau stuck sendirian dan mau grow. Semua itu bisa lu dapetin, bisa lu akses di link ini. Ada di deskripsi video ini, ada di deskripsi channel, dan juga ada di komentar. Dan selamat karena lu nemuin channel Next Grow. Lu nemuin channel ini. Yap, karena channel yang kayak gini kemungkinan besar gak bakal muncul lagi, atau lu gak bakal nemuin lagi channel yang kayak gini. Jadi daripada lu kebingungan mau ngapain, ya lu bisa subscribe Next Grow dan follow akun Next Grow di sosmed lainnya, ada di TikTok dan Instagram. Karena gue siap buat ngebimbing lu yang gak punya arah tujuan. So
Next grow, let's grow.